Apakah surga dan neraka hanya mitos? Ataukah mereka menyimpan rahasia yang jauh lebih mendalam? Kitab Henokh, teks kuno yang tersembunyi dari Alkitab resmi, membawa kita ke dalam perjalanan yang menakjubkan. Dan di video kali ini, kita akan memasuki dunia yang penuh misteri dan wahyu dalam rahasia surga dan neraka menurut Kitab Henokh. Jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Disclaimer teman-teman, sebelum kita masuk jauh ke dalam pembahasan kita tentang neraka dan surga menurut Kitab Henokh, perlu kita ketahui bahwa Kitab Henokh adalah salah satu teks apokrifa yang paling misterius. Diyakini ditulis sekitar abad ketiga sebelum Masehi, dan kitab ini mengisahkan perjalanan Henokh, leluhur Nuh yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Namun, mengapa kitab ini tidak masuk dalam kanon Alkitab? Mungkin jawabannya ada pada isinya yang sangat kontroversial. Penggambaran detail tentang surga, neraka, dan bahkan para malaikat yang jatuh atau waters. Nah, kitab Henokh mengungkapkan bahwa surga tidak hanya satu, tetapi memiliki 7 tingkatan. Henokh, seorang manusia yang diangkat oleh Allah karena kesalehannya, diberi pengalaman luar biasa dengan diajak oleh malaikat untuk menjelajahi setiap lapisan surga. Perjalanan ini diabadikan dalam kitab apokrifa yang dikenal sekarang sebagai Kitab Henokh, yang dianggap sebagai salah satu karya kuno paling misterius. Setiap tingkatan surga memiliki keunikan sendiri menurut Kitab Henokh. Penggambaran struktur kosmik yang penuh makna teologis, yaitu yang pertama, tingkatan pertama yaitu Henokh melihat langit pertama yang dihuni oleh malaikat penjaga. Di sini ia menyaksikan awan-awan putih, bintang-bintang yang bersinar terang, bersama dengan gudang hutan dan embun yang dikontrol untuk mendukung kehidupan di bumi. Tingkatan ini menunjukkan kekuatan Allah atas alam semesta. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua yaitu di lapisan ini, Henokh bertemu dengan para malaikat yang jatuh, makhluk yang telah memberontak melawan Tuhan, dan mereka dihukum dalam kegelapan yang suram, menunggu penghakiman terakhir. Tempat ini menjadi peringatan akan konsekuensi dari ketidaktaatan orang atau orang yang diciptakan Allah terhadap perintah Allah. Kemudian tingkatan ketiga, yaitu surga ketiga, adalah tempat di mana Henokh melihat gambaran tentang Firdaus. Tempat ini digambarkan sebagai taman yang indah, penuh pepohonan-pohonan kehidupan dan buah-buah surgawi. Henokh menyebut sebagai tempat peristirahatan bagi jiwa orang benar, sebuah simbol kedamaian kekal yang diberikan Allah. Kemudian tingkatan keempat, yaitu langit keempat, ada lokasi yang menakjubkan di mana Henokh menyaksikan rotasi matahari dan bulan pada saat itu. Malaikat di sini bertugas mengatur waktu, musim, dan kalender surgawi. Tempat ini menunjukkan harmoni ilahi dalam penciptaan alam semesta. Kemudian tingkatan yang kelima, yaitu di sini Henokh kemudian melihat para malaikat yang sedang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan tanpa henti. Tempat ini memancarkan kemuliaan Tuhan, di mana suara harmoni surgawi menggema untuk selama-lamanya. Ini adalah simbol pemuliaan Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Kemudian tingkatan yang keenam, di sini Henokh memberikan langit keenam adalah tempat para malaikat yang lebih tinggi tinggal. Mereka disebut Aralim dan Serapim, dan mereka memegang tugas penting sebagai penjaga kehendak Tuhan dan mengatur kerajaan surga. Kemudian yang terakhir, yaitu tingkat ketujuh, yaitu puncaknya surga, adalah tingkatan ketujuh ini di mana Henokh melihat tahta Allah yang dikelilingi oleh kemuliaan yang tak terlukiskan. Henokh tidak mampu menggambarkan sepenuhnya karena kemegahannya yang melampaui pemahaman manusia pada umumnya. Di sini Allah bersemayam di atas tahtanya dengan para malaikat besar seperti Gabriel, Mikael,
Rafael, dan Uriel melayani di hadapan Allah. Nah, kisah ini menggambarkan bagaimana kitab Henokh berusaha menjelaskan dunia surgawi yang sangat kompleks, mengundang pembaca untuk merenungkan keagungan Allah dan keberadaan realitas yang lebih besar dari yang tampak di dunia ini. Namun, kitab ini tidak termasuk dalam kanon Alkitab Protestan atau Katolik, meskipun tetap dihormati dalam tradisi Gereja Ortodoks Ethiopia. Pesannya tetap relevan bagi mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang keajaiban ciptaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi, surga hanyalah sebagian kecil dari perjalanan luar biasa yang dialami Henokh. Dalam perjalanannya, Henokh juga diperlihatkan sebuah tempat yang mengerikan dan penuh kengerian dan penyiksaan, yaitu neraka, atau dalam kitab Henokh disebut sebagai abis. Jurang yang dalam, gelap, dan penuh misteri. Nah, tempat ini menjadi lokasi hukuman bagi makhluk dan jiwa yang memberontak terhadap Tuhan, melengkapi visi kosmik Henokh yang tentang keadilan ilahi. Neraka dalam kitab Henokh memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan surga. Ini adalah tempat penderitaan abadi, dan Henokh menyaksikan beberapa kategori penghuni yang menerima hukuman di sana. Kategori yang pertama yaitu malaikat yang jatuh. Henokh diperlihatkan malaikat-malaikat yang telah memberontak terhadap Allah, termasuk para pimpinan yang dikenal sebagai Waters Angel. Mereka dihukum di abis atau neraka karena telah meninggalkan tugas surgawi mereka untuk hidup di antara manusia. Sebagian dari mereka mengajarkan manusia ilmu sihir, alkimia, dan kekerasan, melahirkan dosa besar yang menghancurkan dunia. Bahkan, para malaikat ini dirantai dalam kegelapan abadi, menunggu penghakiman akhir. Kemudian kategori yang kedua yaitu orang jahat atau orang berdosa. Abis atau neraka juga dihuni oleh jiwa-jiwa manusia yang selama hidupnya melakukan kejahatan besar atau dosa. Henokh menggambarkan mereka sebagai jiwa yang menerima hukuman sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Hukuman ini sangat personal, mencerminkan keadilan Allah yang sempurna. Henokh memberikan gambaran detail tentang pandangan di neraka. Tempat ini dipenuhi api abadi yang tidak pernah padam, hujan batu yang menghancurkan, dan kegelapan pekat yang menghalangi pandangan di tempat itu. Suasana yang mencekam diperkuat oleh jeritan-jeritan penghuni abis atau neraka yang memohon ampunan. Namun, perlu kita catat bahwa Henokh menjelaskan bahwa di sana tidak ada pengampunan lagi, karena waktu untuk bertobat telah berakhir pada saat itu. Henokh juga menyaksikan bagaimana neraka adalah simbol keadilan ilahi. Tuhan tidak hanya mengadili manusia, tetapi juga makhluk surgawi yang gagal menjalankan tugas mereka. Penderitaan di tempat ini adalah konsekuensi dari dosa dan pemberontakan, menjadi pengingat bagi manusia tentang pentingnya hidup benar dan taat kepada Allah. Gambaran Henokh tentang abis atau neraka menonjol sebagai kontras yang tajam dengan keindahan dan kedamaian sorga. Jika sorga adalah tempat peristirahatan dan kebahagiaan bagi orang-orang benar, maka abis atau neraka adalah tempat penuh penderitaan dan kengerian bagi mereka yang menolak Tuhan atau melakukan dosa dalam kehidupannya. Pesan ini memberikan peringatan kepada pembaca untuk merenungkan pilihan hidup mereka, mengingatkan bahwa setiap tindakan akan diperhitungkan dalam penghakiman akhir. Setelah kembali dari perjalanan yang penuh makna, Henokh membawa pesan mendalam kepada umat manusia. Dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Perjalanannya ke surga dan neraka adalah bukti nyata bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan nasib kekal kita sangat bergantung pada apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, menurut kitab Henokh. Nah, Henokh memperingatkan umat manusia untuk menjauhi kejahatan dan hidup dalam kebenaran, karena setiap perbuatan akan diperhitungkan. Nah, ingat teman-teman, setiap perbuatan akan diperhitungkan. Dan keputusan kita hari ini akan menentukan apakah kita akan menikmati damai abadi bersama Tuhan di surga atau mengalami penderitaan kekal di abis atau neraka. Henokh juga mengungkapkan rahasia besar tentang pemberontakan para malaikat penjaga yang disebut Waters Angel. Malaikat-malaikat ini yang seharusnya menjaga umat manusia memilih untuk memberontak terhadap Tuhan. Mereka turun ke bumi
mengajarkan ilmu terlarang kepada manusia seperti yang saya katakan tadi, sihir, senjata, dan teknologi penghancur yang membawa kehancuran moral dan spiritual di muka bumi. Lebih dari itu, mereka juga mengambil anak-anak manusia atau perempuan-perempuan manusia sebagai pasangan mereka, menghasilkan keturunan yang dikenal sebagai Nephilim atau raksasa-raksasa yang sangat kuat tapi penuh kekerasan yang menimbulkan kehancuran di muka bumi. Henokh mencatat juga bahwa pemberontakan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan besar di bumi, tetapi juga memicu murka Allah. Nah, kejahatan yang ditimbulkan oleh Waters Angel ini dan Nephilim dianggap sebagai salah satu alasan utama datangnya air bah pada zaman Nuh. Air bah bukan hanya hukuman bagi umat manusia yang telah tenggelam dalam dosa, tetapi juga tindakan untuk membersihkan bumi dari dampak pemberontakan malaikat Waters Angel ini dan Nephilim ini. Namun, Henokh juga menunjukkan bahwa dampak dosa besar ini masih terasa hingga hari ini. Meski Waters Angel telah dirantai di abis atau neraka menunggu penghakiman terakhir, dosa dan pengetahuan terlarang yang mereka sebarkan tetap memenuhi dan mempengaruhi umat manusia. Pesan Henokh menjadi pengingat abadi bahwa pemberontakan terhadap Tuhan membawa konsekuensi serius dalam kehidupan kita, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi seluruh ciptaan Allah. Henokh tidak hanya memperingatkan tetapi juga memberikan harapan. Ia menyerukan umat manusia untuk kembali kepada Tuhan, menjalani kehidupan yang benar, dan mempercayai keadilan Tuhan atau keadilan ilahi. Pesannya tetap relevan hingga saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya memilih jalan yang benar di tengah godaan dunia. Dengan merenungkan pesan Henokh, kita diajak untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan kekal, di mana kita akan menghadapi hasil dari segala perbuatan kita di dunia ini selama masa hidup kita. Apakah teman-teman percaya kepada kisah-kisah ini? Benarkah surga dan neraka sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Henokh ada di luar sana menunggu kita? Atau mungkin semua ini adalah perumpamaan tentang pilihan hidup kita? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa kembali saya ingatkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe untuk lebih banyak kisah-kisah misterius seperti yang kita bahas pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya di mana rahasia dunia akan terus kita ungkap di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.